Nah, sebelum ke surplus konsumen, itu saya jelasin dulu fungsi penawaran sama keseimbangan pasar. Nah, di sini kita punya fungsi penawaran. Itu kalau tadi fungsi permintaan itu dilambangkan dengan D, maka fungsi penawaran ini dilambangkan dengan S. Terserah mau S besar atau S kecil, sama aja. Jadi kita punya QS itu persamaannya adalah min A plus BP. Tapi kalau di buku dia dibuatnya min C plus DP gitu kan ya. Kenapa dia min? Karena dia berkebalikan. Jadi nanti grafik, kalau yang grafik fungsi permintaan tadi kan seperti ini ya, ya kan? Nah, kalau yang ini kita punya grafik fungsinya akan seperti ini. Jadi kita lanjut. Saya meneruskan contoh 6.2. Jadi di contoh 6.2 itu kan yang diketahui sebenarnya cuma Q1, Q2, P1, P2. Disuruh cari QS-nya sama buat gambarnya. Nah, di sini nggak saya jelasin lagi gimana cara ngitungnya, karena ngitungnya sama dengan fungsi permintaan tadi, pakai menentukan persamaan garis menggunakan 2 buah titik ya. Nah, jadi sini kita punya, sehingga didapat di situ QS-nya langsung sama dengan min 40 plus 0,2 P. Nah, yang mau kita buat gambarnya itu adalah QS min 40 plus 0,2 P. Jadi di sini ya. Nah, di sini kalau tadi di di fungsi permintaan itu kita punya PA, harga maksimum. Kalau di fungsi penawaran kita punya yang namanya PB. Nah, jadi PB ini adalah harga minimum. Kalau tadi di fungsi ini ya, ingat ya, saya ulangin berkali-kali. Kalau di fungsi permintaan tadi PA itu adalah harga maksimum pada saat Q sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kalau pada fungsi penawaran itu ada yang namanya PB. PB itu adalah harga minimum pada saat Q sama dengan 0. Jadi sama-sama pada saat Q sama dengan 0. Cuman bedanya kalau tadi di fungsi permintaan dia jadinya harga maksimum, kalau di fungsi penawaran dia jadinya harga minimum. Nah, kita punya PB ini, selanjutnya kita masukkan ke persamaannya. Q sama dengan min 40 plus 0,2 P. Kita masukin Q-nya 0. Jadi kita berdasarkan persamaan dan bersesuaian. 0 sama dengan min 40 plus 0,2 P. 0,2 P sama dengan 40. Ya dong, kan Q-nya 0 ya. Jadi 40-nya pindah ruas ya. 0,2 P sama dengan 40, makanya dia tandanya jadinya positif. Sehingga kita punya PB sama dengan 200. 200 ini didapat dari 40 dibagi 0,2. Coba pakai kalkulator, 40 dibagi 0,2 dapat jawabannya 200. Nah, selanjutnya kita mau buat grafiknya. Kalau kita mau buat grafik fungsi penawaran, kita harus punya PB-nya dulu. Jadi itu adalah titik startnya, awalnya kan. Di sini kan Q-nya 0 ya. Titik pusatnya ya, Q-nya 0 berarti P-nya 200. Selanjutnya di sini ketahui nih. Kalau yang Q-nya 60, P-nya 50. Q-nya 100, P-nya 700. Selanjutnya tinggal ditarik garis. Ini garisnya sampai mana, Bu? Garisnya sampai, kita nggak tahu sampai berapa ininya, jumlah barang maksimumnya dan harga maksimumnya kita tidak tahu ya. Jadi dia terus aja, jadi dia melebihi dari batas yang kita ketahui. Yang penting yang perlu diketahui itu adalah tadi harga minimum. Kalau fungsi permintaan tadi kan gampang ya, jelas ya. P maksimumnya jelas, Q maksimumnya jelas. Nah, kalau ini kebalikannya. Jadi P minimumnya ada, tapi P maksimum dan Q maksimumnya enggak ada. Jadi seperti itu.